Halo teman-teman, dengan aku Innova Melisa. Hari ini aku mau sharing cara agar kesehatan mental terjaga. Khususnya gimana sih langkah praktis agar ibu tidak stres ya? Ada 5 penyebab utama ibu menjadi stres. Dari mengetahui penyebabnya, kita bisa mengatasinya sehingga tidak sampai membuat kita, para ibu stres berlebihan. Sehingga mengganggu kesehatan mental ya. Penyebab stres yang pertama adalah menghadapi perubahan yang besar. Misalnya, dulu kan belum nikah tuh single, cuma ngurus diri sendiri. Kemudian setelah punya anak, menikah dan punya anak maksud aku. Jadi ngurusin anak iya, suami iya, rumah iya. Jadi kan berubah banget ya. Atau tiba-tiba biasanya misal penghasilan suami puluhan juta gitu, tiba-tiba dipecat. Jadi kaget kan dan jadinya stres. Atau mungkin tiba-tiba ada anggota keluarga yang sakit keras. Ya, hidup senantiasa berubah ya. Adalah wajar jika kita sebagai ibu mengalami stres menghadapi perubahan besar ini ya. Kemudian penyebab stres yang kedua adalah khawatir akan suatu hal. Misalnya tentang keadaan ekonomi di depan, mau ada resesi nih gimana ya gitu jadi stres. Atau anak yang bandel banget sekarang dibilangin gak mau, kabur misalnya kayak gitu. Atau misalnya karena khawatir suami gak jujur dan lain-lain. Penyebab yang ketiga itu merasa gak mampu. Gak mampu ngerawat bayi, aduh ini bayiku gimana ya barusan lahir aku bingung banget ngerawatnya misalnya gitu. Atau aduh ini gimana ya anakku GTM susah makan. Atau gimana nih yang ngurus rumahku gak beres-beres kayak kapal pecah terus misalnya gitu. Atau aduh gimana nih ya uangnya kurang tapi aku gak bisa nih cari uangnya misalnya gitu. Terus yang keempat, penyebab stresnya adalah banyak tekanan. Misalnya diomong sama lingkungan, ih jadi ibu gak becus banget sih karena bla 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 bla. Di lingkungan kerja dibilang, ih setelah jadi ibu tuh kerjanya gak beres banget sih gini gini gini. Atau yang sering jadi curhatan nih, diomong mertua, gak pinter rawat suami, anak ataupun rumah. Mungkin juga karena hutang, itu juga bisa bikin stres. Terus yang kelima, ini sering kali gak disadari tapi sebetulnya bisa menjadi penyebab stres, yaitu kurang aktivitas atau kurang hal yang harus dikerjain. Jadi sehari-hari bingung mau ngapain juga bisa bikin stres loh. Apalagi jika biasa suka aktif gitu, kerja terus berkarya gitu, tiba-tiba mesti di rumah terus, gak ngapa-ngapain gitu. Akibatnya, jadi banyak memikirkan sesuatu yang seharusnya nggak perlu dipikirkan segitunya gitu. Stres karena terlalu bosan gitu juga bisa. Nah, sekarang gimana sih caranya supaya stres ini nggak datang atau kalau udah datang itu nggak berkembang lebih buruk sehingga kita mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, sebagai solusinya kita bisa melakukan 6 langkah ini, yaitu yang pertama, menjaga kesehatan. Konon, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Juga sebaliknya. Jadi, olahraga teratur, makan makanan sehat yang berkualitas, tidur cukup, itu bantu banget mengatasi atau mencegah stres. Bahkan beberapa zat makanan gitu dipercaya bisa menekan stres. Kayak makan pisang itu bisa ngurangin stres, mencegah stres juga. Buat aku sendiri ngerasain kalau misalnya aku kurang tidur itu lebih gampang bad mood gitu, lebih gampang stres gitu. Terus kalau misalnya aku stres, itu aku bawa olahraga, setelah olahraga tuh rasanya lebih enak hatinya. Teman-teman bisa cobain ini ya. Hal-hal baik ini mengurangi stres juga mencegah stres. Terus gak usah khawatir soal waktu khusus untuk olahraga ya teman-teman. Kita bisa nunggu anak kerjain tugas sambil squat. Atau masak sambil latihan kaki dan tangan. Atau sesimpel jalan kaki pergi beli sayur. Itu udah termasuk olahraga ya walaupun ringan. Terus hal yang kedua yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan mengurangi stres adalah biasakan sedia payung sebelum hujan. Misalnya,
Jaga kesehatan dan rutin cek kesehatan juga termasuk langkah ini untuk mencegah sakit yang berat. Jadi kalau misalnya kita cek pas baru kelihatan kolesterolnya tinggi, kita udah bisa diet dulu, ngatur pola hidup sehingga nggak sampai amit-amit stroke gitu loh teman-teman. Terus misalnya lagi, sebelum memutuskan punya anak atau mau nambah anak, banyak bertanya atau mengamati gimana sih hidupnya dengan 2 anak atau 3 anak biar ada bayangan gitu. Terus kita juga bisa memiliki dana darurat untuk jaga-jaga ketika tiba-tiba ada kebutuhan mendadak. Idealnya nih dana darurat itu minimal 12 kali pengeluaran bulanan kita ya. Yang ketiga adalah pola pikir. Untuk mencegah dan mengatasi stres, kita perlu mengatur pola pikir kita. Turunkan ekspektasi atau harapan kita jadi lebih masuk akal. Misalnya kita mesti maklum kalau rumah berantakan karena ada anak kecil. Tahu sendirilah mereka pasti kita beresin ini dia berantakin itu. Kita beresin yang ini dia berantakin itu. Pasti gitu ya. Terus wajar banget kalau sesekali kita itu kesiangan, jadi nggak masak, atau mungkin kita masih kacau atur keuangan, jadi masih ada hutang gitu. Nah, terus kalau misalnya udah kejadian gitu, kita ubah pandangan masalah sebagai masalah, tetapi sebagai tantangan untuk dapat naik kelas sehingga kehidupan dapat lebih baik. Langkah keempat untuk mengatasi dan mencegah stres ada dengan mengalihkan. Penyebab stres gak bisa hilang dalam waktu singkat, termasuk hal-hal kecil yang bisa menyebabkan stres ya. Agar kita tabah dan sabar dalam prosesnya, perlu sesekali ini dialihkan. Untuk mengalihkannya, kita lakukan hobi yang kita suka. Ada yang suka jalan-jalan, ada yang suka belanja, tapi kalau belanja ini kurang cocok sih sebagai solusi pengalihan kalau masalahnya keuangan ya. Kita lihat dulu akar masalahnya ya. Terus ada yang suka baca, ada yang suka berkebun, ada juga yang suka olahraga, ada juga yang suka nonton. Nah, terus yang kelima, sebagai cara agar ibu tidak stres, mencegah dan mengatasinya itu bangun support system. Bangun hubungan dengan teman yang berkualitas, teman yang bisa mendukung, dipercaya dan bisa membawa kita ke kebaikan. Ketika kita punya hubungan yang baik dengan mereka, kita curhat, dapat solusi, hati kita akan lebih enak dan kita bisa mengatasi stres lebih cepat ya teman-teman. Yang keenam, ini yang utama dan yang paling penting nih, yaitu berdoa, menjaga hubungan baik dengan Sang Pencipta. Hubungan yang baik dengan Sang Pencipta, kita minta dikuatkan dan didampingi selalu. Apa sih yang Sang Pencipta tidak bisa lakukan? Apalagi cuma stres kita, ya kan? Oke teman-teman, sekian sharing aku. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan nonton. Sampai ketemu lagi. Dadah.